Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hakikoh jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi disebut ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang sekarang akan saya bagikan beserta penjabaran maknanya terdapat di dalam kitabnya wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Dalam kitab beliau, kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Dalam kitab tersebut ada banyak sekali kalam-kalam hakikat yang memiliki makna tersirat yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam kitab tersebut yang bunyi kalamnya adalah, bila aku memberitahukan kepadamu tentang rahasia huruf, maka itu adalah suatu malapetaka yang gawat, segawat-gawatnya. Engkau dapat mengenal rahasia huruf sedang engkau berada di dalam kemanusiaanmu, niscaya gilalah akal budimu. Engkau dapat mengenal rahasia asma sedangkan engkau berada di dalam kemanusiaanmu, niscaya gilalah akal budimu. Itulah kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah, yang memiliki makna tersirat. Dan perlu diketahui, ilmu hakikat itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu hakikat itu hanya diperoleh dari Allah tanpa melalui perantara, dan orang yang mendapatkan ilmu hakikat itu adalah para kekasih Allah. Ya. Karena mereka itu sudah melalui semua tahapan, sudah bersyariat, mengetahui ilmu tentang hukum-hukum halal dan haram yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu bertarekat, yaitu mengamalkan ilmu syariat tersebut di dalam menjalani kehidupannya, dan di dalam pelaksanaan tarekatnya itu disertai dengan berhakikat, yaitu bertujuan hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa pada firman tersebut Allah menjelaskan jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Dan perilaku berhakikat itu berkaitan dengan tidak mempersekutukan Allah secara lahir dan batin. Setelah orang itu menjalankan semua tahapan tersebut dan dinyatakan lulus oleh Allah, lulus dari ujian kebaikan dan keburukan, lulus dari ujian perintah dan larangan, akhirnya orang tersebut mendapat ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang pemahamannya langsung dari Al-Haq berupa ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia atau pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makna tersirat dari kalam hakikat yang tadi saya bacakan itu adalah kondisi ahli maksiat, kondisi orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, tetapi dia itu mengetahui rahasia huruf dan rahasia nama-nama Allah dari katanya orang lain. Makanya Allah sebutkan adalah suatu malapetaka yang gawat segawat-gawatnya. Karena apa? Karena orang seperti itu yang disebut masih di dalam kemanusiaannya, orang yang masih terkumpul nafsu syahwat, perbuatan-perbuatan tercela di dalam dirinya. Ketika mengetahui ilmu-ilmu semacam itu, dia akan berpeluang besar berbuat maksiat, yaitu bersifat pamer, memamerkan ilmu tersebut kepada orang ramai, seperti yang banyak dilihat di medsos, di YouTube. Peluangnya juga berujung kepada berbuat ujub atau bangga diri, yang hal itu bisa menghapus amal solehnya. Bisa juga berujung kepada bersifat takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu Allah menyebut, niscaya gilalah akal budimu.
Niscaya itu maksudnya pasti. Gilalah akal budimu itu mengenai akal, pola pikir. Pola pikir ahli maksiat, hati yang tertutup noda hitam karena dosa, ketika mengetahui rahasia huruf dan rahasia nama-nama Allah, itu pasti ya, pola pikirnya akan berbuat maksiat. Karena ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai dosa yang mengakibatkan dampak buruk noda hitam yang menutupi hati. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup. Maksudnya adalah penutup hati, disebut ar-ron. Yang difirmankan Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi hadis itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan hadis tersebut berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi, kalam hakikat yang tadi saya sampaikan, yang itu datangnya dari Allah. Allah itu memberikan pengajaran kepada walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, pemilik kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, bahwa orang yang masih berada di dalam kemanusiaannya, artinya dia itu masih dikuasai hawa nafsu, yang itu artinya juga bahwa dia hatinya tertutup karena dosa-dosa yang diperbuatnya, dan dosa-dosa itu menorehkan titik hitam di hatinya sehingga menutupi hatinya, maka orang tersebut ketika mengetahui rahasia huruf dari orang lain, rahasia nama Allah dari orang lain, bukan dari Al-Haq sendiri, karena ilmu rahasia itu yang didapat dari Allah hanya diberikan kepada para wali yang bermakom hakikat. Ya, para wali yang mengalami apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi yang terdapat di dalam hadis Bukhari nomor 6502. Allah berfirman tentang walinya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, dan seterusnya. Nah, itu tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatan kepada para wali Allah, ya, orang yang penglihatannya bersama kekuasaan Allah, bersama kegoibannya Allah, bersama ilmunya Allah, maka orang seperti itu yang pantas mendapatkan ilmu hakiki, ilmu hakikat. Ilmu yang pemahamannya langsung dari Al-Haq, bukan dari katanya, bukan karena melihat postingan orang di medsos, bukan dari YouTube. Sedangkan kalam hakikat yang tadi saya bacakan itu mengenai ahli maksiat yang mengetahui rahasia huruf dari orang lain, bukan dari pencapaian spiritualnya sendiri. Makanya dikatakan malapetaka yang gawat segawat-gawatnya. Gilalah akal budimu. Nah, orang seperti itu yang gawat keadaannya. Karena apa? Nabi tadi sudah bersabda yang tadi saya sebutkan. Jika hati rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Artinya, jika hati seorang itu dalam keadaan tertutup noda hitam karena maksiat, maka orang seperti itu, orang yang buta hati, akan melahirkan amal-amal yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Makanya kalau misalkan mengetahui rasa huruf, mengetahui rasa nama-nama Allah, sedangkan dia itu ahli maksiat, tahu dari katanya, maka orang seperti itulah yang keadaannya gawat segawat-gawatnya, malah petaka besar. Dia kecenderungan berbuat fasik, berbuat pelanggaran dengan bersikap ujub, bangga diri, bersikap riak, pamer, dan bersikap takabur, dan perbuatan tercela yang lainnya. Seperti itulah ya makna dari kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada walinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.